Selamat Hari Rabu, Happy Wednesday night everyone. Glad to be here again as we continue our lesson from the book of Acts together. As we are on the book of Acts chapter 16, we will start this evening from verse 35, and I think we're gonna go all the way to 17, verse 1 to 9. Puji Tuhan. Praise God. As we prepare our Bible, ya, sambil kita menyiapkannya, kita akan membaca bersama-sama. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera, dan juga kekuatan yang selalu Engkau limpahkan kepada kami semua yang berharap dan bersandar hanya kepadamu, Yesus. Terima kasih kuasa-Mu Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami yang bodoh ini, tetapi kami diberikan hikmat yang daripadamu pada sore hari ini, Bapa. Berbicaralah dan kami siap Tuhan untuk sama-sama belajar akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Verse 35, the title of this one is Paul refuses to depart secretly. Yeah. As we continue this, we remember the background of this story, how Paul was inside the prison, or inside the jail, the cell, last week, and we see how the situation and the condition that they were in, or Paul and Silas were in, it's not make them sad or discouraged about it, but we see that how even inside that kind of circumstances, Paul and Silas even praising the Lord, yeah, inside the cell. They were praising and praying, yeah. Mereka bukan menjadi suatu hal yang membuat mereka kendor di dalam kasihnya kepada Tuhan, tetapi mereka bersyukur, mereka memuji Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan di sana kita bisa belajar bahwa situasi dan kondisi-kondisi yang seperti itulah, ya, sebenarnya kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan ingin belajar tetap apa? Tetap dalam keadaan sukacita, ya, tetap datang kepada Tuhan, ya. Dalam kondisi-kondisi seperti itu kita belajar bukannya mereka menjadi suatu hal yang menghalangi mereka, tetapi menjadi suatu alat di mana Tuhan memakai kondisi itu untuk memenangkan banyak orang. Luar biasa. Dan kita sudah melihat, ya, bukan hanya satu atau dua, tetapi banyak orang, dan termasuk di sana adalah kepala penjara yang ada di tempat itu, ya, bukan hanya dia tetapi seluruh keluarganya. Amin. Dan pada malam hari ini kita akan continue, ya, kita akan lihat, ya, ayat-ayat yang berikutnya, ya. And when it was day, the magistrate sent the officer saying, "Let those men go." Ya. So the keeper of the prison reported this word to Paul, saying, "The magistrates have sent to let you go. Now therefore depart and go in peace." Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan, ya, menyuruh
melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Haleluya. Apa yang terjadi, saudara? Ya, pada saat ya hari sudah siang, dengan kata lain, saudara, mereka sudah menerima semua informasi yang lengkap, ya. Mereka yang saya katakan di sini adalah ya pejabat-pejabat dan juga orang-orang penting yang ada di kota itu, saudara. Ya, mereka sudah mendengar, sudah melihat, ya, dan mereka sudah mengetahui ada satu hal yang luar biasa yang tidak bisa mereka ya pikirkan dengan pikiran mereka sendiri. Dan mereka mengambil keputusan, saudara, ya, pembesar-pembesar di kota itu, ya, all these big names in that city, and then decided we cannot keep them here, ya, kita nggak bisa menahan mereka di sini, ya. Dengan kata lain, mereka masih dalam keadaan sebagai orang tahanan, saudara, ya, sebagai orang tahanan, dan mereka bilang, sekarang mereka boleh pergi sebagai orang bebas. Biarkan mereka pergi. Haleluya. Now therefore depart and go in peace. Dan dikatakan informasi ini dilanjutkan kepada kepala penjara. Dan kepala penjara itu berbicara kepada Paulus. Ya, berbicara kepada Paulus. Ya, hari sudah siang, saudara. Ya, kalau biasanya orang kalau ada di dalam keadaan seperti ini, diberikan suatu keputusan dan akhirnya dia dibebaskan, senang nggak, saudara? Pasti senang, ya. You will be glad when your punishment is over. No more punishment for you. You can go in peace. Dengan kata lain, nggak ada lagi hal-hal yang bisa menahan mereka. Tetapi ayat yang ke-37 dikatakan, but Paul said to them, they have beaten us openly, uncondemned Romans, and have thrown us into prison. And now do they put us out secretly? No, indeed. Let them come themselves and get us out. Apa yang terjadi, saudara? Ya, Paulus bilang begini, saudara. Ya, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma. Mereka nggak ada yang tahu, saudara. Kalau Paulus itu, ya, citizenship-nya itu bukan hanya dia itu orang Yahudi, tetapi rupanya dia mempunyai kewarganegaraan sebagai warga negara Roma, saudara. Jadi ada hal-hal atau hak-hak yang dipegang oleh Paulus sebenarnya. Nggak bisa sembarangan sama saya. Kamu waktu tangkap saya, terang-terangan, masukin ke penjara terang-terangan, bahkan bukan hanya dimasukin dengan begitu aja, bahkan saya udah dipukuli di depan banyak orang tanpa ditanya-tanya dulu, siapa kamu, ya, coba saya lihat identitas kamu, what is your identity. They don't even ask him who he was. They were just take them into the prison, beat them in front of people, yeah. Now he was like, no, now you wanna get me out secretly, ya. Dengan kata lain dia bilang, lu kasih, ya, waktu nangkep rame-rame, sekarang juga harus keluarinnya rame-rame. Ya kan? Dia bilang apa? Mengeluarkan kami dengan dia, tidak mungkin. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, di sana dia sudah mengerti, ya, bahwa orang-orang ini sudah melihat bahwa otoritas yang ada di dalam hidupnya sebagai, ya, di dalam pelayan, di dalam hamba Tuhan, otoritas yang diberikan di dalam hidupnya juga melebihi daripada hanya di dalam hal-hal yang tidak bisa dilihat itu, saudara. Tetapi juga Tuhan memberikan dia otoritas di dalam hal yang bisa terlihat, ya. Dan di sana dikatakan kepada mereka bahwa saya ini bukannya orang yang tidak ada kewarganegaraan.
ada aturan mainnya, kira-kira gitu ya, saudara. Ya, kalau saudara juga sebagai anak Tuhan, tetapi juga saudara sebagai warga negara Amerika mungkin di sini kan, saudara mempunyai hak-hak yang istimewa. Nggak bisa sembarangan tangkap, masukin penjara apa segala macam, harus ada prosesnya, itu yang dibilang. Ya, dikatakan Paulus. Terus dikatakan, and the officers told these words to the magistrates, and they were afraid when they heard that they were Romans. Saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan pada kita pada malam hari ini, pada waktu mereka mendengar bahwa rupanya Paulus ini bukannya sembarangan orang, hanya orang Yahudi biasa, tetapi dia juga adalah warga negara Roma. Ya, hak yang ada di dalam hidupnya itu ya tidak dijalankan pada waktu mereka masukkan ke penjara, ya. And they were afraid. Mereka merasa takut, saudara. Mereka merasa takut. Then they came and pleaded with them and brought them out and asked them to depart from the city. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Dengan kata lain, saudara, ya, he or they show the authority over his life. Dan bukan hanya secara diam-diam, tetapi semua orang juga melihat akan hal ini. They show this to a lot of people at that time. So they went out of the prison and entered the house of Lydia. And when they had seen the brethren, they encouraged them and departed. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan mereka pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Lydia adalah salah satu ya murid Tuhan yang dibaptis oleh Paulus pada waktu itu, saudara, ya. Dan dia juga bukan orang-orang yang wanita yang biasa aja. Dikatakan dia adalah penjual apa? Pakaian ungu, saudara. Ya, pakaian ungu itu adalah sebagai title, the purple dress is the title of the very important people at that time. Ya, bangsawan pakainya ungu, saudara. Kalau orang-orang yang biasa, the plain people, ya, itu biasanya pakaiannya apa? Warnanya putih. Kalau putih dulu itu adalah warna-warna white is cheap clothes. Karena nggak perlu dibikin apa-apa lagi. Lebih banyak bahannya untuk bisa membuat pakaian warna putih. Tetapi untuk membuat pakaian yang berwarna purple itu membutuhkan barang ataupun bahan yang tidak gampang untuk didapatkan. Makanya itu harga daripada kain warna ungu itu jauh lebih mahal. Dan Lydia adalah pembuat dan juga penjual, ya. Jadi kehidupan ataupun kondisi daripada Lydia ini, ya, kondisi ekonominya itu sudah sangat baik pada waktu itu. Dan inilah yang dipakai Tuhan. Dan banyak wanita-wanita pada saat itu yang dipakai Tuhan, saudara. Dan mereka memberikan ya bantuan kepada para rasul-rasul pada saat itu untuk menyebarkan firman Tuhan, ya. So, dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu dan memberikan kekuatan, ya, dan menghibur, encourage them. Ya, itu adalah tugas kita ya sebagai anak-anak Tuhan, ya, untuk saling menghibur, untuk saling memberikan kekuatan, ya. Karena biar bagaimanapun itu adalah suatu kejadian yang tidak enak yang dirasakan oleh Paulus dan Silas. Haleluya. Tetapi setelah itu mereka kedua rasul itu berangkat, ya, keluar dari kota itu. Dan di pasal yang berikutnya, saudara, ya, pasal 17, ya, chapter 17, preaching Christ at
Tesalonika, ya, keributan di Tesalonika. Now when they passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica where there was a synagogue of the Jews. Ya, rupanya orang Yahudi ini dari zaman dulu juga sudah kemana-mana, saudara. Ya, kemana-mana. Dan pada kebiasaan mereka, pada waktu mereka pergi dan tinggal di kota mana aja mereka tinggal, mereka selalu membuat apa? Bait Allah, ya, tempo, ya, untuk datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini Paulus datang ke kota itu dan langsung menemui sinagog ini, ya, tempat ibadah orang Yahudi. Then Paul, as his custom was, went in to them and for 3 Sabbaths reasoned with them from the scriptures. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Dan dia di sana itu bukan hanya untuk datang, tetapi dia ada tujuannya, saudara. Ya, he have purpose to go into the synagogue. And here we see he was in that synagogue for 3 weeks, 3 minggu berturut-turut, saudara. Dan di sana dia berbicara dan juga menerangkan, reason with them from the scriptures, ya. Dengan kata lain, dia melakukan apa? Tanya jawab, saudara. Ya, dia ada di sana dan dia melakukan tanya jawab from the scriptures, explaining and demonstrating that Christ had to suffer and rise again from the dead, and saying, this Jesus whom I preach to you is the Christ. Menerangkan kepada mereka, menunjukkan bahwa Mesias harus menderita. Dengan kata lain apa? Dia memang harus mati dan dia bangkit. Dan bukan hanya bangkit, saudara, tetapi memberikan hidup yang baru dan diterangkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan dia ini adalah Mesias. Karena kenapa, saudara? Sampai hari ini juga keterangan akan Yesus adalah Mesias diperlukan kepada orang-orang Yahudi, karena mereka masih menunggu Mesias sampai sekarang, saudara. Haleluya. Dan itulah pokok penting yang diberikan kepada mereka, ya, apa yang diberikan Paulus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. The very thing, ya, apa yang dibicarakan sama dia itu langsung kepada fokusnya, bahwa Yesus mati dan bangkit dan dia adalah Mesias. Ya, that he is the Christ. Amin. Ya, and some of them were persuaded, and a great multitude of devout Greeks and not a few for leading women joined Paul and Silas. Apa yang terjadi, saudara? Dalam waktu 3 minggu itu, saudara, ya, dalam waktu 3 minggu itu, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Percaya, saudara, kepada apa, ya, berita penginjilan daripada Paulus dan Silas dalam waktu 3 minggu. Ya. Dan juga dikatakan sejumlah besar, ya, sejumlah besar orang Yunani. Dengan kata lain, saudara, pemberitaan Injil ini yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di kota itu selama 3 minggu bukan hanya difokuskan di dalam sinagog itu. Saya percaya. Amin. Orang Yahudi dimenangkan di dalam sinagog itu, tetapi orang-orang Yunani saya percaya dimenangkan di luar sinagog, saudara. Ya, dan di sana dikatakan sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Tidak sedikit perempuan terkemuka. Haleluya. Ya, ya, ini ada ini lagi nih, Kartini lagi pada waktu itu di sana, Tesalonika, saudara. Jadi bukan hanya sembarangan wanita-wanita ini dibilang apa?
terkemuka, saudara. Orang-orang terkenal ini, ya, mungkin kalau sekarang, zaman-zaman sekarang itu orang-orang yang terkenal itu mungkin ya, maybe ya, orang-orang ya, ada dari artis-artis, penyanyi-penyanyi, bintang film mungkin, orang businesswoman mungkin. Dan bukan apa? Bukan satu atau dua. Dikatakan tidak sedikit. Berarti apa? Kalau tidak sedikit, berarti banyak, saudara. Haleluya, ya. Not a few of the leading women join Paul and Silas. Mereka percaya. Mereka datang dan join Paul and Silas. Dan yang lebih deepnya lagi di sana, saudara, ya. Di sini mereka ini adalah orang-orang yang yang dipakai Tuhan untuk mensupport pelayanan dari Paulus dan Silas. Secara apa? Doa, dan yang terlebih lagi adalah di dalam ekonomi mereka. Ya. Mereka memberikan bantuan yang luar biasa, ya. Wanita-wanita ini, saudara. Assault on Jason's house, but the Jews, selalu ada ya. Tetapi ya, selalu ada tetapinya, saudara. Nggak semuanya senang, ya. Nggak semuanya senang. But the Jews who were not persuaded becoming envious. Dibilang apa? Orang-orang yang Yahudi menjadi iri, saudara. Envious, iri hati. Karena banyak orang yang dimenangkan melalui pelayanan Paulus dan Silas. Ada aja. Di dalam pelayanan itu pasti ada aja yang envious. Ya, kalau ada 1-2 dimenangkan, ada 1-2 juga yang envious. Dan itu bukan hanya baru terjadi sekarang, dari dulu rupanya sudah terjadi, saudara. Took some of the evil men from the marketplace and gathering a mob. Look at this. Dan biasanya orang-orang seperti ini nggak mau bekerja dengan sendiri, saudara. Orang-orang yang seperti ini, ya, the spirit of this kind, ya, always will take people, ya, persuaded others, ya, untuk melakukan apa? Hal yang tidak baik, ya, bersama-sama. Dikatakan some of the evil men from the marketplace and gathering a mob set all the city in uproar and attacked the house of Jason and sought to bring them out to the people. Apa yang terjadi, saudara? Menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat. Ya, bukan orang ini, ya. Ini kalau saudara perhatikan dengan baik-baik, yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi ini, ya, orang the Jews, adalah mereka yang biasa apa? Ada di bait, ada yang di bait Allah ini. Orang-orang yang religious. Orang-orang yang biasa datang ke bait Allah, menyembah Tuhan. Ya. Tetapi mereka sendiri sebenarnya nggak tahu Tuhan yang mereka sembah itu. Dikatakan di sana, orang-orang yang begini yang diambil adalah penjahat-penjahat dan petualang-petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu, saudara. Ya, karena sudah dimasuki spirit, ya, envy itu di dalam hidup mereka. Mereka mengajak semua orang untuk melakukan kekacauan. Ya, di mana ada pemberitaan firman, ada kebenaran firman, ya, yang diberikan, ya, selalu akan ada perlawanan. Jangan heran, saudara, ya, kalau ada pemberitaan pasti ada perlawanan. Ada yang dimenangkan, ada juga yang nggak suka. Ya, bagaimana salah satu, ya, one of the check mark that you have, ya, waktu engkau ingin mengetahui bahwa you still
doing the way of the Lord is when some people will start attacking the truth of the word of God. Nggak suka, saudara. Ya, kalau ada yang dimenangkan, mereka nggak suka. And so to bring them out, jadi mereka ada di dalam rumah seorang yang bernama Jason, ya, untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Terjadi hal yang sama lagi, saudara. Emang nih Paulus sama Silas ini nggak jera-jera ya. Kemarin udah di sidang, masuk penjara, masuk lagi ke bikin hal yang sama, mau dimasuk di sidang lagi, saudara. But when they did not find them, they dragged Jason and some brethren to the rulers of the city, crying out, "These two have turned the world upside down, have come here too." Ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Siapa ini orang-orang yang mengacaukan dunia? Yang dimaksud itu adalah Paulus dan Silas, saudara. Memutarbalikkan, saudara. Ya, memutarbalikkan perkataan-perkataan. Siapa yang mengacaukan dunia? Yang kita tahu bukan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus Kristus itu yang mati dan hidup itu adalah Kristus. Yesus Kristus yang mati untuk saudara dan saya. Itu yang diberitakan. Tetapi mereka memutarbalikkan dengan mengatakan mereka mengacaukan dunia. Benar, saudara, sebenarnya ya, kalau dipikirkan dengan baik-baik, emang benar. Dunia ini sedang berjalan ke ke titik kehancuran itu. Yesus datang untuk menyelamatkannya. Dan memang benar apa yang dibilang, mengacaukan rencana dunia untuk masuk ke dalam kehancuran itu. Haleluya. Tetapi kita diselamatkan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Turn the world upside down. Ya. Yesus memang turn the world upside down, saudara. Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu luar biasa. Upside down, nggak bisa, saudara. Makanya kalau ada pemberitaan akan firman Tuhan yang hidup itu selalu ada tantangan. Kenapa tantangan kepada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu lebih besar daripada yang lain-lain, saudara? Pemberitaan ya, yang lain-lain itu tantangannya ya biasa-biasa aja. Tetapi kalau sudah ngomong soal pemberitaan, ada kebangunan rohani, ada kebaktian, ada gereja mau dibangun, pasti ada orang-orang yang nggak suka. Kalau yang lain-lainnya nggak pernah saudara dengar toh, ya. Tetapi itu yang terjadi, saudara. Jason has harbored them. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan, ya, Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. And all acting contrary to the decree of Caesar, saying there is another king, Jesus. Wah, ini dia, saudara. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ini, saudara, apa yang sedang dikatakan itu adalah suatu perintah atau komen yang datang daripada Caesar Augustus pada waktu itu yang memerintah. Kaisar Augustus bilang, nggak ada yang boleh dinyatakan sebagai raja selain saya. Dengan kata lain, kalau saudara pada waktu itu mengatakan bahwa ada raja lain yang saudara sembah, ya, yang saudara worship, ya, Kaisar Agustus itu bukan hanya raja pada waktu itu, dia juga mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, saudara. Dibawa-bawa, saudara, ini pernyataan itu sama mereka. Mereka bilang bahwa Yesus adalah raja. Mereka sudah melawan perintah daripada Kaisar, dan mereka ini harus dihukum.
And they troubled the crowd and the rulers of the city when they heard this thing. So when they had taken security from Jason and the rest, they let them go. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Haleluya. Tantangan demi tantangan, saudara. Paulus di dalam kota ini juga melalui tantangan-tantangan seperti itu. Dan Tuhan selalu akan mengirim ya orang-orang yang bisa membantu, selalu mengirim orang-orang yang bisa mengcover ya, seperti yang terjadi di kota Tesalonika ini, saudara. Gimana ceritanya bisa mereka datang ke rumah ya Jason ini, tetapi mereka tidak menemukan Paulus dan Silas di sana. Saya percaya itu karya Tuhan yang luar biasa. Tetapi karya Tuhan itu sering dilakukan melalui orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Saya percaya Tuhan itu memakai Jason ini juga, ya, untuk mengcover Paulus dan Silas dan untuk memberikan kepada mereka pengamanan, saudara. Ya. Saya nggak tahu apa sebelum mereka datang mereka sudah dapat informasi dan mereka disuruh langsung pergi lagi, atau mereka sebenarnya masih ada di rumah itu, saya nggak tahu. Ya, tetapi kita lihat bagaimana Jason ya di ayat yang 9 dikatakan they had taken security from Jason and the rest. Dengan kata lain dijamin oleh mereka, ya. Dan Tuhan akan terus lakukan hal ini hari demi hari ya kepada saudara-saudara juga ya. Kalau Tuhan sendiri yang sudah melakukannya, Tuhan yang akan menjamin kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya, dan sampai di situ dulu malam hari ini. Next week kita akan lanjutkan lagi perjalanan berita pengajaran daripada Paulus dan Silas di Berea, ya, ministering at Berea. But for tonight, kita akan stop di sana, dan biarlah kita bisa belajar dari apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan hamba-hambanya ini, dan kita melihat ya bagaimana cara Tuhan itu luar biasa, dan banyak orang-orang yang akan memberikan kekuatan ya di dalam segala hal yang Tuhan izinkan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita